Ini semua mas. Ye. Mas, ye. Halo, assalamualaikum, kembali lagi di video saya. Nah, tadi teman-teman sudah melihat ya satu peloton road bike yang jumlahnya sangat banyak dan sepertinya sih sudah lumayan pro karena mereka pakai 4Rider juga buat ngawal road bike-nya. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih baru main road bike-an agak khawatir kalau harus pelotonan dengan jumlah sebanyak itu. Bagaimana cara mengatasi jaraknya, kemudian gimana kalau yang depan ngerem mendadak dan seterusnya. Nah, sebelum teman-teman pelotonan dengan jumlah yang banyak dan dengan kecepatan yang tinggi itu, sebaiknya teman-teman belajar dulu pelotonan bareng teman-teman yang lain yang juga masih newbie, dengan misalnya satu orang RC atau road captain yang bertugas untuk narik teman-teman latihan cadence dan seterusnya di jalan raya. Nah, ada beberapa tips untuk teman-teman yang mau pelotonan. Mari kita simak videonya yuk. Nah, olahraga road bike sendiri adalah sebuah olahraga sosial, artinya sangat mungkin suatu saat kita akan riding bareng-bareng dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kata kuncinya adalah saling komunikasi dan menjaga etika. Jangan sampai kita mengganggu cyclist lain yang ada dalam rombongan kita. Jumlah peloton sendiri paling banyak adalah berjajar 2 ya teman-teman. Bisa satu-satu atau maksimal 2, jangan 3 atau bahkan lebih, karena itu bisa mengganggu pengendara lain dan cukup berbahaya buat teman-teman sendiri ketika berada di jalan yang cukup ramai. Perhatikan juga bahwa jarak maksimal kita dengan cyclist yang berada di depan kita itu adalah di belakang roda cyclist yang ada di depan kita. Kita tidak boleh atau diharamkan roda depan kita itu menyalip atau berada sejajar dengan cyclist yang ada di depan kita, karena itu cukup berbahaya. Yang berikutnya adalah di posisi-posisi tertentu kita dituntut untuk siap melakukan atau merespon dengan melakukan pengereman yang mungkin cukup mendadak dalam kondisi bahaya. Oleh karena itu saya sarankan teman-teman itu ketika pelotonan tangannya selalu berada di hood supaya siap setiap saat jika terjadi bahaya atau ada tanda bahaya dari kapten kita. Nah, untuk seorang road captain sebaiknya tidak menarik rombongan lebih dari 5 menit bergantian dan sharing workout saja. Oke, yang perlu diperhatikan berikutnya adalah kecepatan konstan. Jadi kita di dalam peloton itu tidak disarankan untuk berakselerasi terlalu cepat atau juga menarik tuas rem terlalu keras, karena itu akan cukup bikin kaget dan membahayakan cyclist yang ada di belakang kita, utamanya kalau kita sedang berada di posisi depan. Nah, efisiensi adalah kata kunci ya untuk kita pelotonan, karena biasanya kalau kita pelotonan itu kita akan menempuh jarak yang cukup jauh, jadi kita long endurance gitu, mungkin sekitar fondo 100 km gitu. Jadi tidak perlu terlalu boros tenaga, jadi kita ikuti aja cadence-nya. Kemudian kalau teman-teman merasa sudah terlalu lelah untuk mengikuti speed pelotonnya, jangan dipaksain, karena itu nanti akan mengganggu barisan yang ada di belakangnya. Dengan kecepatan yang tidak konstan, kadang cepat kadang pelan karena udah capek, nah itu bisa bikin kesel yang ada di belakang. Nah, saya sarankan teman-teman keluar dari peloton dengan cara melebar ke sebelah kanan supaya teman-teman yang ada di belakang bisa mendahului teman-teman dan posisi teman-teman bisa nyaman mengikuti peloton dari belakang. Nanti kalau udah kembali lagi tenaganya, teman-teman bisa kembali menyodok ke depan. Nah, juga perhatikan tanda-tanda tangan yang biasanya digunakan ketika kita berpeloton. Tanda-tanda ini penting utamanya buat road captain atau barisan yang ada di depan untuk memberikan tanda jika ada jalan yang berlubang, misalnya pecahan kaca, paku, atau ada misalnya barang dari teman lain yang jatuh dan seterusnya, supaya tidak membahayakan cyclist yang lain. Intinya adalah kita nggak boleh egois, kita harus menjaga kecepatan konstan, mengutamakan endurance, dan juga tetap berpegang teguh pada satu statement bahwa dalam berpeloton kita berarti sedang berada dalam konteks sosial, maka kita harus saling menghargai dan juga saling menjaga kenyamanan di dalam satu peloton itu. Nah, bagaimana jika pelotonnya ternyata adalah campuran antara road bike, MTB, dan Sally misalnya, atau jenis-jenis sepeda lain? Maka saya sarankan
Kita harus mengikuti kecepatan yang memang bisa diikuti oleh sepeda lainnya, karena kalau kita pakai road bike otomatis kita pasti lebih cepat di jalan raya. Jadi sebaiknya road bike tidak menjadi road captain, karena hampir bisa dipastikan nanti rombongan yang lain akan terpisah. Bisa juga teman-teman menggunakan sistem water spot. Jadi teman-teman dari satu titik ke titik water spot yang berikutnya bisa menggunakan kecepatannya masing-masing, dengan syarat nanti kita akan saling tunggu di satu titik itu, meskipun itu mungkin tidak akan terlalu nyaman buat teman-teman yang masih belum biasa pelotonan. Nah, yang penting adalah bersepeda itu kita nyari teman dan juga nyari sportnya saja. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Meskipun teman-teman bukan kendaraan bermotor, tapi bukan berarti teman-teman bisa motong jalan atau lampu merah seenak-enaknya ya. Hormatilah pengguna jalan lain. Nah, itu tadi adalah sharing saya. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum.